pujian kita, sembah kita mau naikkan di hadapan hadiratnya yang kudus.
jiwa kami juga berada dalam pemeliharaan-Mu. Sepanjang hari dalam kebutuhan hidup kami, Engkau pun memelihara kami. Engkau Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Engkau Allah yang besar, layak menerima puji dan sembah. Dan biarlah di kesempatan yang indah ini ya Tuhan, kami datang dengan segala kekaguman kami. Kami datang dengan sikap hormat kami. Kami datang dengan bawa puji, sembah dan syukur kami. Kami mau beribadah di hadapan-Mu. Dan kiranya apa yang kami lakukan pagi hari ini mendatangkan kemuliaan bagi-Mu. Dan bahkan pujian kami, ucapan syukur kami, ibadah kami menjadi persembahan yang berkenan ya Tuhan. Dan kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kau hadir dengan segala berkat dan kuasa-Mu. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini. Kau yang terus memberkati dan berkarya sepanjang ibadah kami. Dan hamba membuka ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kami kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Ya Allah yang luar biasa baiknya bagi kita. Amin. Tidak ada yang seperti Dia. Boleh lambaikan tangan kanan kiri ke belakang. Amin. Yesus baik bagi kita. Haleluya. Haleluya. Firman terangi jalan kita. Haleluya. Mari
menang. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita bersama-sama. Haleluya. Dia baik, dia sangat baik bagi kita. Dia luar biasa baiknya bagi kita. Haleluya Jesus. Haleluya. 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 Setiamu
saatnya kami akan menerima sebagian dari firman-Mu. Berkati hamba-Mu, pakai menjadi saluran berkat-Mu, sehingga setiap sidang-Mu yang hadir, setiap kami yang mendengar firman-Mu, kami terberkati, sehingga hidup kami diubahkan, dan bahkan ungkapan dan ucapan syukur itu selalu kami naikkan di hadapan-Mu. Dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Di kesempatan yang indah ini, saya tertarik menyampaikan firman Tuhan dari Mazmur pasal 107. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca ayat 1 sampai ayat 32. Namun saya coba lihat dari ayat 8, 15, 21, dan 31. Jadi dari keempat ayat itu kalimatnya sama. Dan demikian firman Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Saya sampaikan firman Tuhan tentang bersyukur atas perbuatannya yang ajaib. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ajaib itu berarti ganjil, aneh, jarang ada, tidak seperti biasa, dan juga berarti mengherankan. Maka ketika kita berbicara tentang perbuatan Allah yang ajaib, maka perbuatan Allah itu adalah perbuatan yang sangat mengherankan, tidak bisa diselami oleh akal manusia. Sehingga ketika kita mau memahami apa yang dilakukan Tuhan dengan akal kita, sering akal kita tidak sampai, karena Dia selalu melakukan hal-hal yang ajaib. Sebenarnya keajaiban itu juga terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Dan bahkan saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari datang dengan tubuh yang lengkap, maka tubuh ini pun sedang menceritakan bahwa Tuhan kita ajaib dan kita sedang berada di dalam keajaibannya. Kalau tubuh kita ini terdiri dari ratusan jenis sel yang ada dalam tubuh kita dengan fungsinya masing-masing, dan itu juga membuat tubuh kita ini sehat, tubuh kita bisa bertumbuh dengan baik karena ada sel-sel itu. Dan setiap hari miliaran sel itu mati, tapi tubuh kita tetap sehat. Mengapa hal itu bisa terjadi? Sebab selalu ada regenerasi dari makanan yang kita makan, yang kita konsumsi, maka ada pembaruan sel-sel yang mati. Dan saya katakan itu adalah sesuatu yang ajaib. Maka tubuh kita sendiri sedang bercerita bahwa Tuhan yang membuat tubuh kita adalah Tuhan yang ajaib. Namun sering kita tidak menyadari bahwa kita ini sedang berada di dalam keajaiban. Soalnya biasanya kalau kita berpikir tentang sesuatu yang ajaib itu hal-hal yang terjadi di luar akal kita yang sedang kita alami. Misalkan kita dalam kesulitan, kok ternyata langsung ada jalan keluar. Ketika jalan buntu, kok Tuhan buka jalan. Di situ kita baru berbicara, oh Tuhan itu ajaib. Sehingga kita lupa bahwa kita sedang berada di dalam keajaiban. Dan karena kita selalu berada di dalam keajaiban, maka sebenarnya setiap hari harus ada ucapan syukur yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Sehingga dalam Mazmur pasal 101 ayat 1 di situ dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kenapa kita bersyukur kepada Tuhan? Sebab Tuhan kita baik. Bahkan kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Kalau kita mengasihi Tuhan tergantung keadaan, ya. Kalau pas hatinya moodnya bagus, semangat mengasihi Tuhan. Kalau dalam keberkatan, semangat mengasihi Tuhan. Tetapi ketika diperhadapkan dengan masalah, seringkali kasih kita kepada Tuhan mulai surut, mulai berkurang.
tetapi kasih Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan tidak pernah berhenti berkarya di dalam kehidupan manusia. Namun sadarkah bahwa saat ini kita sedang berada dalam karyanya? Sadarkah kalau saat ini sebenarnya kita sedang berada di dalam keajaibannya? Mari kita menyimak nyanyian syukur dari Mazmur ini supaya kita pun bisa bersyukur seperti pemazmur. Apa yang harus kita syukuri? Yang pertama, bersyukur Tuhan menolong dari kesesatan. Dan ditulis di ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Namun saya coba bacakan ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Saya melihat di sini di ayat yang keempat itu berbicara tentang seseorang mereka yang sedang tersesat. Tersesat itu berarti dia tidak tahu arah ketika dia berjalan menuju ke tujuan tertentu, tetapi dia tidak tahu arah harus lewat mana, sehingga hal itu mustahil mereka bisa sampai kepada tujuan yang akan dituju. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, pernah sekali waktu saya pulang dari Purwokerto, ya kami rombongan 2 mobil yang satu dari Semarang, saya dari Bandung. Kemudian dari Purwokerto kami menuju ke tol yang supaya nanti saya bisa ke Bandung lebih cepat lewat tol. Akhirnya dari Semarang sudah masuk di tol, saya mau nyari pintu tolnya belum ketemu, dan akhirnya saya ikuti map. Dituntun di jalan-jalan yang kecil malam hari, naik turun gunung. Saya berpikir sama istri saya, aduh kayaknya kita tersesat. Namun saya terus ikutin map itu, dan akhirnya sampai juga ke pintu tol yang sangat jauh, tetapi sudah lebih dekat arah Bandung. Seringkali di dalam kesesatan seperti itu, maka kita tidak tahu arah, tidak mengerti jalan mana yang harus kita lewati untuk mencapai kepada tujuan itu. Dan tentunya mereka akan mengalami kebingungan oleh karena ketersesatannya. Dan saya juga melihat di dalam kehidupan umat manusia, dalam kehidupan kita, dan bahkan orang-orang juga yang belum percaya kepada Tuhan. Pada saat manusia jatuh di dalam dosa, maka mereka mencari jalan. Dan mereka ingin mendapatkan jalan. Mereka berusaha untuk berjalan menuju kepada satu tujuan. Tetapi mereka sedang berada dalam kesesatan. Sehingga di sepanjang perjalanan mereka, pencarian mereka untuk mendapatkan jalan itu, mereka tidak akan sampai kepada tujuan kalau mereka tetap berada di dalam kesesatan. Oleh karena itulah Tuhan yang mengasihi kita. Dia menyatakan kasih-Nya, Dia datang ke dunia, Dia memberikan anugerahnya kepada umat manusia, supaya manusia yang tersesat, supaya kita yang tersesat, kita mendapatkan jalan. Dan Tuhan menuntun saya dan saudara supaya kita sampai kepada tujuan akhir hidup kita. Dan itu terjadi karena Tuhan sangat mengasihi hidup saya dan saudara. Ketika manusia masih hidup di dalam kesesatan mereka, tidak tahu jalan yang harus ditempuh, tidak tahu apakah mereka sampai kepada tujuan mereka, maka hati mereka gelisah, hidup mereka susah, dan bahkan mereka lesu di dalam hidupnya karena tidak ada kepastian di dalam hidupnya. Namun puji Tuhan, di pemazmur ini menceritakan ketika mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang melepaskan dari kesesakan mereka, kecemasan mereka. Tuhanlah yang membawa mereka ke jalan yang lurus. Demikian juga dalam hidup saya dan saudara. Yesus datang membawa saya dan saudara supaya kita berada di dalam jalannya. Sehingga di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya berarti bahwa kita yang berada di dalam Kristus, yang sudah menerima kasih-Nya, maka kita sedang berada di jalan itu, yaitu jalan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Dan Tuhan menuntun sepanjang perjalanan kita sampai akhir hidup kita, maka kita akan sampai kepada tujuan itu. Oleh sebab itu, bagi kita
yang sudah berada di jalan yang benar. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, tetapkan hatimu supaya tetap berada di jalan itu. Amin. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Ketika kau sadar bahwa kau sedang menyimpang, kembalilah kepada jalan yang benar, yaitu Yesus sebagai jalan kita. Hiduplah di dalam kebenaran, berjalanlah di dalam kebenaran sampai akhir hidup saya dan saudara. Oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan itulah, maka Allah ingin supaya saya bersyukur kepadanya. Sebab jalan itu sudah Tuhan berikan dan bahkan Tuhan sudah menolong kita dari kesesatan. Kemudian yang kedua, bersyukur Tuhan menolong dari kegelapan yang kelam. Dan di ayat 10 sampai dengan ayat 11 dalam Mazmur 107 dikatakan demikian. Ada orang-orang yang duduk dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan, mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Jadi di sini saya melihat bahwa ada orang yang hidup di dalam pemberontakannya, yang tidak taat, tidak setia kepada Allah, tidak mengasihi Allah, tidak hidup di dalam kebenaran Allah karena mereka menolak nasihat Allah. Dan firman Allah katakan mereka berada di dalam gelap yang sangat kelam, dan bahkan mereka terkurung dalam kesengsaraan dan besi, yang berarti bahwa mereka sedang dalam satu kesusahan, kesedihan mereka. Dan bahkan ayat 12 tadi dikatakan ditundukkannya hati mereka dalam kesusahan. Dan digambarkan seperti di belakang jeruji besi. Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, kita tidak pernah merasakan susahnya di penjara, karena tidak ada di antara kita yang pernah dipenjarakan. Tetapi cerita dari orang yang pernah dipenjarakan, mereka sangat susah di penjara itu. Kebebasannya sangat dibatasi, untuk melakukan sesuatu diawasi, makanan pun seadanya yang dihidangkan, yang disiapkan, itulah yang harus dimakan. Dan bahkan mereka berada di tempat yang sempit untuk beberapa orang, mungkin juga kedinginan, kepanasan. Belum nanti kalau ada orang yang di situ kuat nakal dan mereka melakukan sesuatu terhadap yang lemah. Artinya bahwa ada penderitaan-penderitaan yang dirasakan ketika mereka berada di dalam penjara. Kesusahan yang luar biasa yang sedang terjadi. Memang itu tidak kita rasakan. Mungkin secara fisik kita tidak dipenjarakan, tetapi seringkali di dalam kehidupan kita dipenjarakan oleh masalah-masalah kita, oleh persoalan, oleh pergumulan di dalam kehidupan kita yang memenjarakan kita, sehingga kita terkurung oleh masalah-masalah kita. Kita tidak bebas melakukan sesuatu, dan bahkan dengan masalah-masalah yang sedang terjadi dalam hidup saya dan saudara, itu sangat mendatangkan kesusahan bagi saya dan saudara. Sekalipun mungkin kita tidak berada di belakang jeruji besi, tetapi masalah kita itu cukup membuat saya dan saudara susah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah ketika kita berada dalam satu kondisi pergumulan yang seperti itu, harapan kita juga hanya Tuhan. Atau mungkin kesusahan itu juga disebabkan oleh karena kesalahan kita, oleh karena dosa-dosa kita, oleh karena pelanggaran kita, sehingga akhirnya kita masuk ke tempat yang sangat gelap, sangat kelam, dan kita mengalami penderitaan di situ. Sehingga hidup kita selalu terbayang dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan mungkin juga pikiran kita tertuju kepada akibat dosa yang pernah dilakukan. Barangkali juga kita berpikir tentang penghukuman apa yang terjadi atas dosa yang dilakukan. Dan mungkin juga takut tuduhan orang, tuduhan iblis yang menuduhkan akan dosa-dosa yang kita lakukan. Sehingga kita pun bisa terkungkung di situ, terkurung di situ, mengalami kesusahan di situ. Maka dalam kondisi seperti itu, ada satu pribadi yang luar biasa
yang memberikan pertolongan kepada saya dan saudara, yaitu Tuhan. Tuhan kita yang hidup. Dan di pemazmur katakan, maka mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan itulah yang melepaskan mereka dari kesesakan. Tuhan itulah yang melepaskan mereka dari kecemasan. Tuhan itulah yang melepaskan mereka dari belenggu-belenggu yang sedang dihadapi ketika mereka berseru kepada Tuhan. Maka saya percaya, ketika kita berseru kepada Tuhan, masalah yang membelenggu kita, Tuhan bisa lepaskan itu. Amin. Ketika kita berseru kepada Tuhan, dosa-dosa yang membelenggu kita, maka Tuhan sanggup melepaskan itu. Dan tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Oleh sebab itu, pagi hari ini kita hanya bisa berseru kepada Tuhan. Amin. Dan saya percaya bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudari termasuk saya adalah orang-orang yang diampuni oleh Tuhan. Amin. Maka layak kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah menolong saya dan saudara melepaskan dari kegelapan yang kelam, dan kita berada di dalam tangan-Nya. Kemudian yang ketiga, bersyukur Tuhan menolong dari sakit. Kalau kita perhatikan ayat 17 dan 18 dalam Mazmur pasal 107 dikatakan demikian. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Dan kita melihat bahwa Allah bisa memberikan pertolongan kepada manusia pada saat manusia sakit. Di sini yang Mazmur ceritakan adalah penyakit yang diakibatkan oleh karena dosa manusia. Ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan, sulit disembuhkan, sakit sifilis, ya. Dan penyakit itu disebabkan karena seks bebas yang dilakukan oleh manusia. Sehingga karena dosa itulah maka penyakit itu ada. Dan juga ada orang yang sakit karena dia makan makanan tertentu yang dokter katakan jangan kamu makan makanan itu sebab tubuhmu sudah tidak menerimanya, tetapi masih nekat dimakan. Wah, dalam nama Tuhan Yesus saya makan. Tidak tahu beriman atau mencobai Tuhan, saya tidak tahu. Dan akhirnya sakit oleh karena melanggar apa yang seharusnya tidak dimakan. Atau pada masa pandemi saat ini, di mana pemerintah membuat satu aturan kepada manusia, kehidupan umat manusia, yaitu ada protokol kesehatan. Saya tidak menyindir Bapak Ibu saudara-saudari yang saat ini maskernya tidak dipakai. Tetapi di dalam protokol kesehatan itu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Supaya apa? Supaya kita pun tetap sehat. Tetapi kalau kita keluar di sana, banyak orang yang bebas-bebas saja. Sehingga sampai harus ada peraturan yang diperketat dan harus ada denda kalau orang melanggar. Karena apa? Karena manusia ingin hidup bebas, dan akibat kesalahannya, ketidaktaatannya itulah juga yang mendatangkan sakit bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Namun saya percaya Tuhan yang memiliki hidup saya dan saudara, yang berkuasa atas tubuh kita, Tuhan itu bisa memberikan kesembuhan atas sakit kita. Maka Dia juga menjadi pengharapan kita. Ada sakit yang mungkin karena keturunan, ada yang sakit karena wabah seperti sekarang yang sedang terjadi. Tetapi kita percayakan kepada Tuhan, sebab Dialah yang sanggup menyembuhkan. Tetapi masih ada satu penyakit yang membahayakan hidup saya dan saudara, Bapak Ibu dan saudara sekalian Tuhan. Kalau saat ini yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang sehat secara fisik. Amin. Ada yang sakit di antara Bapak Ibu? Soalnya kalau sakit berarti harus mau diam di rumah untuk tidak hadir di ibadah dulu, supaya tidak berada di dalam kerumunan, supaya tubuhnya tetap sehat. Tetapi saat ini Bapak Ibu saudara bisa hadir karena tubuh Bapak Ibu sehat. Tetapi di dalam tubuh yang sehat belum tentu hatinya sehat. Tubuhnya bisa sehat, tetapi hatinya bisa sakit. Dan hati yang sakit ini berbahaya. Karena kalau orang hatinya sakit sekalipun tubuhnya sehat, maka suatu saat tubuh yang sehat ini juga bisa menjadi sakit oleh karena hatinya yang sakit.
Hati yang gembira adalah obat, kata Mbak Diana tadi bilang begitu. Tetapi kalau hatinya sakit, maka itu juga akan mendatangkan penyakit bagi tubuh. Oleh sebab itu, ketika hati kita sakit, sekalipun tubuh kita sehat, kita juga perlu datang kepada Tuhan. Kapan hati kita yang sakit? Ketika kehidupan kita ditandai dengan iri dan dengki terhadap orang lain. Tidak suka kalau orang lain lebih dari diri kita. Tidak suka kalau orang lain diberkati lebih dari diri kita. Pengennya kita lah yang paling utama, yang paling nomor satu, dan orang lain tidak boleh melebihi kita. Itu orang yang baru sakit hatinya seperti itu. Tapi kalau orang yang hatinya sehat, melihat orang lain diberkati, mereka akan bersyukur. Amin. Tetangganya diberkati, mereka akan bersyukur. Tetangganya punya mobil, bersyukur. Barangkali suatu saat akan diajak pergi main. Itu orang yang hatinya sehat. Kemudian hati yang sakit ini juga bisa terjadi karena pernah kecewa. Kecewa dengan orang lain, kecewa dengan orang-orang yang sangat dikasihi, kecewa dengan orang-orang yang melakukan sesuatu yang menyinggung perasaannya. Dan kekecewaan itu akan membuat kepahitan di dalam kehidupan seseorang. Sehingga kalau orang hatinya sudah pahit, yang dipikirkan itu hanya kekurangan orang. Dan selalu berusaha kapan ya saya bisa membalas. Ini pun hatinya tidak sehat. Orang yang seperti itu rugi. Amin. Mau senyum pun susah. Tetapi kalau orang yang hatinya sehat, mereka pun akan murah dengan senyum. Akan menjadi orang yang lama. Juga orang-orang yang hatinya sakit adalah orang-orang juga yang sakit hati. Kapan sakit hati? Ketika orang melakukan sesuatu tidak sesuai dengan keinginan dan harapannya. Ketika perilaku seseorang menyinggung dirinya. Ketika perkataan orang menyinggung dirinya. Ketika merasa tidak dihargai, merasa tidak dihormati. Baik oleh orang terdekat maupun oleh orang lain. Maka hal itu juga akan menimbulkan sakit hati. Juga ketakutan, juga kekhawatiran. Itu pun penyakit yang ada di dalam hati. Misalkan seperti masa-masa sekarang ini, pandemi COVID-19 yang belum berlalu, dampaknya luar biasa. Kita harus berhati-hati dalam pergaulan. Kita harus hati-hati ketika keluar rumah. Belum dampak ekonomi, belum perubahan-perubahan di sekitar kita yang terjadi, mengubah segalanya. Mungkin ada orang-orang yang hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kekhawatiran dengan keadaan yang sedang terjadi saat ini. Maka saya katakan, itu hatinya juga sedang sakit. Karena kekhawatiran itu tidak pernah mendatangkan keuntungan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, dalam kondisi yang seperti itu, maka harapan kita hanya Tuhan. Karena orang yang hatinya sakit, maka hal itu juga akan membawa penderitaan di dalam tubuhnya. Dan bahkan di ayat yang ke-18 tadi dikatakan, mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Artinya orang-orang yang sakit, baik secara fisik, sakit secara hati, maka nafsu makannya sudah mulai berkurang. Sudah tidak ada nafsu makan, dan bahkan penderitaan yang dihadapi itu menghantarkan mereka kepada maut. Oleh sebab itu, lebih baik kita memiliki tubuh yang sehat dan hati yang sehat. Amin. Tubuhnya yang sehat, hatinya gembira. Saya selalu ajarkan kepada istri saya, hidup ini harus dijalani. Dan di dalam menjalani hidup tidak akan berjalan mulus. Pasti ada rintangan, ada masalah, ada persoalan. Jangan sampai masalah persoalan di dalam kehidupan itu mencuri atau menghilangkan sukacita kita. Tetapi mari kita menjalani hidup itu dengan penuh sukacita. Jadi tubuhnya sehat, hatinya pun sehat, dan hidupnya bisa menjadi berkat. Maka datanglah kepada Tuhan. Seperti pemazmur, dia datang kepada Tuhan, dia katakan demikian. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka, disampaikannya firman-Nya, dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Tuhan yang menjadi harapan kita, dan Tuhan yang mampu memulihkan tubuh kita. Tuhan itu juga yang mampu memulihkan hati kita.
maka kita harus datang kepada Dia dan bersyukur karena Tuhan memulihkan keadaan kita. Yang keempat, bersyukur Tuhan menolong dari kedahsyatan Allah. Dan kita perhatikan di ayat yang ke-23, di situ dikatakan ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Yang keempat, bersyukur Tuhan menolong dari kedahsyatan alam. Yang saya maksud kedahsyatan alam ini adalah keadaan alam yang sangat membahayakan manusia. Misalkan seperti sekarang ini di masa pandemi COVID-19. Dan mungkin sebelum-sebelumnya juga bencana-bencana yang terjadi atas alam yang menimpa manusia, yang membuat manusia sampai pada kematiannya. Itu semua adalah kedahsyatan alam. Dan kalau kita melihat di dalam Mazmur di sini, maka ada orang-orang yang sedang mengarungi lautan. Mereka berada di atas kapal, mereka pergi untuk berdagang. Dan akhirnya Tuhan izinkan angin badai yang besar meniup air, terjadi gelombang yang besar dan membahayakan mereka. Namun yang saya lihat di sini, mereka menyadari bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan. Kayaknya yang ini lebih rohani orang-orangnya, karena tahu bahwa yang membuat badai yang begitu besar, akhirnya membuat gelombang yang begitu besar, itu adalah Tuhan. Sehingga dengan kondisi yang sedang terjadi, di mana mereka berada di atas lautan dan badai sangat besar, gelombang sangat tinggi, gelombang membawa mereka sampai ke langit, dan ketika turun mereka juga merasakan goncangan yang luar biasa, membuat mereka seperti orang mabuk, terhuyung-huyung, dan bahkan mereka tidak bisa berpikir dengan baik, seperti kehilangan akal sehat. Karena apa? Goncangan yang begitu besar yang terjadi di lautan ini. Dan kondisi sekarang ini, saya juga sedang membayangkan masalah yang sedang terjadi di atas lautan, di mana mereka berada di situ. Dan akhirnya mereka pusing, mereka sulit untuk berpikir dengan sehat karena masalah persoalan. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita sedang hidup di bumi ini, melakukan aktivitas kita, dan bahkan kita bekerja untuk memenuhi hidup kita. Namun kita sedang berada di atas bahtera yang terkena angin badai, yang terkena ombak yang begitu besar. Dan bahkan COVID-19 ini membuat negara-negara besar pun akhirnya goyah oleh karena COVID-19 ini, dari dampak-dampak yang terjadi. Dan hal ini juga menggoyahkan setiap orang, mengubah kehidupan setiap orang, mengubah tatanan hidup setiap orang. Dan bahkan hubungan kita dengan orang lain pun mulai dibatasi. Yang tadinya kita boleh sekali-kali kita berkerumun, makan bareng sambil berbincang-bincang, ada kehangatan di situ. Sekarang dibatasi, tidak boleh. Biasanya mau kebaktian, satu dengan yang lain bersalaman, mau pulang pun saya di depan juga harus bersalaman dengan jemaat yang mau pulang. Sekarang juga tidak boleh, dibatasi dan tidak bisa melakukan itu. Yang biasanya ibu-ibu kalau ketemu sama ibu-ibu yang lain juga mereka berbagi kasih, bersalaman, berpelukan seperti Teletubbies, tapi sekarang tidak bisa melakukan itu. Kenapa? Karena corona. Usaha mulai penghasilannya berkurang, yang bekerja mulai di PHK dan sebagainya. Penderitaan itu terjadi dalam kehidupan umat manusia, sehingga banyak orang menghadapi masalah ini seperti mabuk, pusing, dan tidak bisa berpikiran yang sehat, tidak memiliki akal yang sehat untuk memikirkan sesuatu yang baik. Tetapi kita orang-orang yang berada di dalam Tuhan, dalam kondisi sekarang ini, kita pun bisa berseru kepada Tuhan kita yang mengasihi kita. Amin.
Maka orang-orang yang ada di kapal itu dalam kondisi yang seperti itu, mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan yang melepaskan mereka dari kesesakan, Tuhan yang mengeluarkan mereka dari kecemasan, dan bahkan Tuhan yang menuntun mereka sampai kepada pelabuhan kesukaan mereka. Kalau kita perhatikan di ayat yang 30, artinya bahwa seruan mereka didengar oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan pertolongan kepada mereka. Mereka diluputkan dari kedahsyatan alam yang sedang terjadi, dan bahkan mereka mendapatkan keselamatannya dari Tuhan. Demikian juga pada saat ini, di masa-masa kita sedang berada dalam satu badai yang besar, gelombang yang besar. Mari harapan kita hanya Tuhan. Ketika kita merasakan kepala kita mulai pusing, kita mulai terhuyung-huyung, dan mungkin juga hampir kehilangan akal yang sehat, mari kita lari kepada Tuhan. Kita tempatkan Tuhan sebagai harapan kita, sehingga di masa-masa sulit seperti sekarang ini, kita tidak akan kehilangan semangat kita. Amin. Yang bekerja tetap bekerja, tetapi tetap patuhi protokol kesehatan. Hati kita tidak terlalu takut dan khawatir menghadapi masalah yang sedang terjadi, sebab kita percaya bahwa ada Tuhan yang memberikan pertolongan kepada saudara-saudara. Setiap orang takut dengan COVID-19. Kalau saya COVID-19-nya sendiri, kalau boleh jangan nempel di tubuh saya. Kalau bisa saya terhindar dari itu. Tetapi untuk kematian sendiri saya tidak takut. Tapi saya harus tetap berhati-hati, berjaga-jaga, supaya saya juga terhindar dari penyakit itu, dari kedahsyatan alam. Dan kita harus berharap, bersandar kepada Tuhan, sehingga di masa-masa sekarang, maka kita tetap bisa mempermuliakan Allah, kita tetap bisa dalam perjuangan kita, dan bahkan saya dan saudara, kita semua orang-orang yang diberkati dan dicukupi Tuhan di masa-masa sekarang. Karena apa? Karena kita sedang berseru kepada Tuhan, dan kita dilalukan dari kedahsyatan alam itu. Mari di kesempatan yang indah ini, kita menempatkan Tuhan sebagai penolong kita yang akan menuntun saya dan saudara sampai kepada pelabuhan sukacita. Karena badai itu akan berlalu. Saya kemarin sore di ruangan saya di kantor situ, saya sambil baca-baca firman, saya buka foto-foto ibadah kita sebelum masa pandemi COVID-19. Saya buka-buka, terus saya melihat jemaat yang hadir penuh, dan saya bandingkan dengan masa sekarang. Secara manusia saya sedih. Sampai di situ saya ada pertanyaan, kapan hal seperti ini bisa terjadi lagi? Karena saya merindukan, semua merindukan COVID-19 berlalu dan kita beraktivitas seperti biasa. Dan yang menjadi harapan kita hanya Tuhan. Lalu ada pertanyaan, mengapa Tuhan menolong umatnya dalam kesesakan? Mengapa Tuhan menolong umatnya dalam kegelapan? Mengapa Tuhan menolong orang pada saat sakit? Kenapa Tuhan menolong orang dalam kedahsyatan alam? Jawabnya tadi ayat 8, 15, 21 dan 31. Dengan satu kalimat yang sama dikatakan demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Kenapa Tuhan memberikan pertolongan atas hidup saudara-saudara? Supaya manusia bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih setia. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Amin. Karena setiap hari kita berada dalam kasih setianya, setiap hari kita berada dalam perbuatan-perbuatannya yang ajaib, dan bahkan setiap hari tubuh kita berada di dalam keajaiban. Maka biarlah ucapan syukur itu juga kita sampaikan kepada Allah di sepanjang kehidupan kita. Tuhan memberkati. Kita syukuri firman Tuhan di kesempatan yang indah. Kita akan menaikkan pujian kita. Ku bersyukur Bapa. Jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu membuat keajaiban dalam hidupmu. Bahkan keberadaanmu saat ini itu juga ajaib, karena Tuhan yang membuat Tuhan itu ajaib. Haleluya.
yang melepaskan kami dari kedahsyatan Allah. Kami aman, nyaman di dalam perlindungan-Mu. Engkau sungguh Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Dan biarlah kami belajar untuk selalu menaikkan syukur kami buat segala pekerjaan yang ajaib, buat karya-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Dan biarlah tubuh kami dan hidup kami menyatakan bahwa Engkau dahsyat, Engkau ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur buat pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur buat berkat-berkat-Mu yang Kau berikan melalui usaha kami, melalui pekerjaan kami. Dan kesempatan yang indah ini Tuhan, kami menyisihkan sebagian berkat yang Kau berikan untuk persembahan kami. Dan kami menyisihkan 1/10-nya untuk kami kembalikan di hadapan-Mu. Kau berkati persembahan maupun persepuluhan kami ya Tuhan, sehingga dengan apa yang kami kembalikan di hadapan-Mu mendatangkan kemuliaan bagi Engkau. Dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan selalu memberkati dan memelihara kami. Bapa, kami juga bersyukur buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami, di mana Engkau sudah menyertai kami dari awal dan sampai pada akhirnya. Kami boleh menerima sukacita dari Tuhan. Kami boleh menerima berkat-berkat-Mu dalam firman Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Dan sebentar kami akan pulang, berpisah satu dengan yang lain. Engkau yang menyertai sepanjang perjalanan kami pulang. Kami boleh pulang sampai tempat tujuan kami dengan selamat, karena Engkau Tuhan yang menyertai kami. Dan biarlah kami pulang dengan sukacita, dengan kekuatan yang baru yang datang daripada-Mu. Dan akhirnya sidang yang dikasih Tuhan, di akhir ibadah, terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang Tuhan ditunjukkan kepadamu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah studimu. Tuhan yang berkuasa atas hidupmu, membuat kau berhasil dan menjadi berkat bagi banyak. Terimalah berkat ini